Nah, ini di kesimpulan ini yang patut kita jadikan pegangan adalah bahwa kesimpulan ya bahwa ya Bapak Ibu, kita lihat poin ke-1-nya. Ya. Kriteria usaha atau lembaga usaha yang berbentuk nirlaba yang kita bahas fokus hari ini untuk bisa mendapatkan pengurangan pajak harus memenuhi yang ke-1 ini ya. Dia yayasan atau lembaga sifatnya nirlaba bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan. Kemudian tolong dipastikan Bapak Ibu sudah terdaftar pada instansi yang membidangi pendidikan. Berarti yayasan ataupun sekolah atau tempat pendidikan yang Bapak Ibu jalankan, pastikan izin-izinnya semua sudah legit, sah, terdaftar. Ya. Poin yang kedua, kalau mendapatkan sisa lebih, itu bisa dibebaskan dari pengenaan pajak. Bisa ya Bapak Ibu ya, bukan pasti ya, bisa dibebaskan dari pengenaan pajak asalkan memenuhi syarat yaitu diinvestasikan kembali Bapak Ibu. Nah, diinvestasikan kembalinya kemana? Ke tempat yang kita kelola sendiri. Bagaimana caranya? Kita gunakan, baik untuk membangun sarana ataupun prasarana. Contoh tadi Bapak, waktu Pak Handi sampaikan, bikin gedung, boleh. Bikin lab komputer, boleh. Ibu kalau mau beli meja tulis, papan, dan segala macam, boleh Bapak Ibu. Karena itu masuk kategorinya sarana prasarana. Ya, tapi dicatat, kemudian dilaporkan. Nah, apabila Bapak Ibu gunakan untuk membangun gedung atau bangun lab, memperluas kelas, nambah gitu ya, tolong dipastikan IMB dan RAB-nya itu Bapak Ibu siapkan. Karena itu akan diminta pada saat kita nanti menyampaikan SPT tahunan. Bu, lapornya kan lewat online, orang kantor pajaknya nggak minta, betul Bapak Ibu. Tapi pada saat nanti laporan online kita upload, sudah tersubmit, kalau dari kantor pajak lihat, oh ini ada kekurangan data, ada kekurangan dokumen, Bapak Ibu nanti akan disuratin. Diminta mana RAB, mana IMB. Nah, ya. Nah, di poin yang ketiga, ketika Bapak Ibu gunakan kelebihan tadi untuk membangun sarana prasarana, siapkan format laporannya. Format laporannya juga tadi sudah kita bantu siapkan, nanti Bapak Ibu bisa pakai. Lihat slide berikutnya Bapak. Nah ini ya, jadi sisa lebih atau keuntungan itu sebenarnya bisa menjadi objek pajak. Dan bisa juga kita bebaskan pajaknya. Maka syarat yang 3 ini harus Bapak Ibu penuhi. Kalau Bapak Ibu kepengen sisa lebihnya bebas dari pengenaan pajak, lihat poin 1. Investasikan kembali, kemudian perhatikan apabila dalam jangka waktu 4 tahun setelah Bapak Ibu dapat keuntungan tadi, itu belum Bapak Ibu gunakan. Habis nih 4 tahunnya Pak. Di tahun ke-5 itu langsung otomatis akan diperhitungkan pajaknya. Saya nggak ngitung pajaknya Bu, Bapak nanti suatu saat akan ditagih. Jadi usahakan misal Bapak Ibu mendapatkan sisa lebih di laporan keuangan 2021, maka 4 tahun setelah 2021 ya Bapak Ibu, 2022, 23, 24, 25, ini maksimal. Sisa lebih itu sudah harus digunakan kembali. Kalau kepengen, tidak dikenakan pajak. Tetapi apabila jangka waktu ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu harus ikhlas untuk akan dikenakan pajak. Syarat yang kedua, ini akan dikenakan pajak apabila Bapak Ibu manfaatkan tadi dana sisa lebih, tetapi bukan untuk pengadaan atau pembangunan sarana prasarana. Di luar kepentingan itu, maka dianggap tidak diinvestasikan kembali. Berarti apa? Otomatis dia menjadi objek pajak yang harus dikenakan pajak. Poin yang ketiga, apabila Bapak Ibu, saya udah pakai Bu untuk membangun gedung, beli meja kursi dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu kelewat, tidak membuatkan laporannya, tidak disampaikan ke kantor pajak,
maka dianggap gugur semua persyaratan yang tadi sudah kita jalankan. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi final akhir setelah kita gunakan, kita belanjakan, siapkan laporannya dan sampaikan pada saat kita bikin SPT tahunan. Apabila ini terpenuhi, fix Bapak Ibu bisa dibebaskan dari pengenaan pajak. Tetapi poin utamanya sekali lagi tidak otomatis ya Bapak Ibu ya. Baik, masuk ke slide berikutnya. Nah, ini kita mau ngerubah nih, gimana caranya laporan keuangan yang versi kita rubah menjadi laporan keuangan untuk lapor SPT tahunan. Slide berikutnya, Mas. Ini saya ambilkan yang paling sederhana, sumbernya dari Bapak Sulhani, terima kasih. Apabila Bapak Ibu sudah sajikan laporan keuangan versi internal, pesantren Bapak Ibu sekalian, maka untuk mempermudah masukkan ke SPT tahunan, kita transform dulu ya Bapak Ibu. Ini hanya membedakan istilah atau akun yang digunakan. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan, di dalam kelompok beban yang ada di laporan perubahan aset neto, ini tidak terinci. Bebannya itu apa saja, global, masuk saja ke situ. Beban tanpa pembatasan dan dengan pembatasan global. Nah, untuk kita sampaikan ke kantor pajak, beban itu harus kita split. Ya, sesuai peruntukannya. Pengeluaran A, B, C. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon perhatikan di layar. Ketika Bapak Ibu menyampaikan ada beban gaji, maka itu adalah objek yang tadi disampaikan Pak Handi, dikenakan pajak 21. Pajak atas gaji. Karyawan, semua guru. Yang kita bayarkan upahnya, sebenarnya itu ada objek PPh 21. Nah, tadi saya perhatikan ada yang nanya, sampai berapa Bu yang tidak kena pajak gitu ya? Apabila akumulasi total 1 bulannya tidak melebihi 4.500.000. Akumulasi total per bulannya Bapak Ibu ya, tidak melebihi 4.500.000. Nah, kalau yang sudah 4.500.000 gimana? Bapak Ibu tenang. Kalau Bapak Ibu sudah berkeluarga, masih dapat potongan Bapak Ibu. Potongan yang tadi disebutkan Pak Handi yaitu PTKP. Jadi walaupun sudah mendapatkan 4.500.000 atau lebih sedikit, masih ada peluang bisa tidak kena pajak karena dipotong PTKP. Nah, Bapak Ibu perhatikan di tanda merah yang kedua ya. Mohon Ada izin. beban perawatan itu, mau habis ya Pak ya? Oke. 5 menit lagi. Baik, itu objek PPh pasal 23. Monggo slide berikut. Kalau kita sudah rubah laporannya menjadi laporan yang tadi bahasanya sudah kita sesuaikan, maka bisa kita masukkan ke dalam format transkrip laporan keuangan. Yang ini merupakan salah satu lampiran untuk diisikan di SPT tahunan. Nah, lihat slide berikutnya Pak. Nah, di neraca Bapak Ibu tinggal seperti tadi ya, kita merubah akun. Tapi kalau ini sudah saya sederhanakan, nanti ini Bapak Ibu bisa jadikan sebagai contoh. Yang penting akunnya kita masukkan ke dalam kelompok neraca di format yang sudah disediakan oleh kantor pajak. Slide berikutnya, Mas. Nah, untuk daftar aktiva, Bapak Ibu mohon untuk bisa menyusun daftar aset dan kita hitung aktivanya. Tentunya jika aktiva tersebut masuk kelompok yang bisa disusutkan. Tapi kalau Bapak Ibu membangun gedung, gedungnya bersumber dari sisa lebih tadi Bapak Ibu. Nah, dengan terpaksa itu selama proses sampai dengan bangunan itu jadi kita tidak boleh susutkan. Nanti pada saat bangunannya sudah jadi juga kita harus pisahkan, gitu ya. Nah, yang bisa kita susutkan yang mana? Yang misalnya Bapak Ibu beli gedungnya dengan tidak menggunakan dana sisa lebih. Dan slide berikutnya. Nah, untuk form pemegang saham dan pemilik modal, Bapak Ibu mohon cantumkan nama ketua, pengurus inti di dalam daftar pengurus. Daftar pemegang saham tidak perlu diisi karena tidak ada pemegang sahamnya. Pindah slide berikut. Nah, untuk penghasilan yang kena final, seperti dicontohkan, kalau kita punya tempat, kita sewakan ke pihak lain, mendapatkan uang. Mohon maaf Bapak Ibu, itu otomatis. Pajaknya langsung. Ya, itu pajak final atas penyewaan sifatnya langsung. Jadi kita nanti bedakan dengan yang tadi bisa dibebaskan dari pengenaan pajak. Nah, contoh lain misalnya
ada tanah tempat kita, bank nyewa untuk bikin ATM. Bank kemudian bayar ke kita. Itu juga pajaknya final yang harus langsung dibayar pada saat uang sewanya diterima. Lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan halaman yang ini. Ini adalah kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita perlu isi poin nomor 6, di mana di situ menyebutkan sisa lebih, ya, yang tadi sudah memenuhi ketentuan, kita gunakan untuk investasi kembali, kita cantumkan di sini Bapak Ibu. Karena dia menjadi kelompok yang tidak termasuk objek pajak. Lihat slide berikutnya. Nah, untuk kredit pajak dalam negeri, kalau ada Bapak Ibu, baru diisi. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Apa ini isinya? Pajaknya kita, tapi yang dipotong oleh pihak lain. Slide berikutnya, Mas. Nah, untuk format halaman mengenai isi HPP, biaya usaha, dan biaya lain, kita isikan sesuai laba rugi yang tadi sudah kita rubah menjadi bentuk fiskal. Monggo slide berikut. Nah, ini adalah contoh rincian pengisiannya yang saya ambilkan dari laporan keuangan yang dijadikan contoh tadi. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan detailnya. Ya, silakan slide berikutnya lagi. Ya. Nah, setelah itu tadi diisi, pindahkan ke halaman berikutnya Bapak Ibu. Di sini yang kita isikan cukup pada poin utama di angka 1 yang di atas nih yang saya describe di sebelah kanan. 1 ya, dari 1A sampai 1H. Kemudian jumlah sisa lebih, Bapak Ibu perhatikan, kita masukkan ke kelompok 3, tetapi setelah itu dipotong di angka 4. Jadi hasil akhirnya Bapak Ibu menjadi 0 atau nihil dan tidak akan dikenakan pajak. Slide berikutnya. Ya. Dengan pengisian yang tadi sudah sesuai kolom-kolomnya, maka seharusnya nanti pada saat isi SPT tahunan Bapak Ibu akan dapatkan format induk. Ya, ini yang halaman paling depan SPT tahunan akan nihil semuanya Bapak Ibu. Nah, nanti kan ada format pada saat kita masuk ke aplikasi DJP online. Ini semua halaman terakhir ini akan nihil, akan kosong semuanya. Ya, tetapi perhatikan ketika sisa lebih itu ternyata kita tidak sesuai kriteria, maka kita juga harus kesukaan ya Bapak Ibu ya. Penempatannya harus kita sesuaikan untuk menjadi objek pajak. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang ada di penjelasan warna hijau. Lihat slide berikutnya. Baik, Ibu. Oh iya, baik. Terima Ibu, kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.